Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvinoviansyah dengan NIM 214031126 akan menjelaskan mengenai syariah marketing. Yang pertama, langsung saja pengertian pemasaran. Pemasaran adalah strategi bisnis perusahaan untuk mempromosikan produk. Jadi suatu proses perencanaan atau menjalankan harga promosi dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan individu dan organisasi. Jadi, pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan usaha dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Menurut John Wood, pemasaran adalah mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dan menyesuaikan produk perusahaan untuk memenuhi persyaratan tersebut dan dalam proses menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Sedangkan menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses di mana perusahaan melibatkan pelanggan, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, menciptakan nilai untuk pelanggan, dan mendapatkan nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Sedangkan menurut KBBI, pemasaran yakni merupakan proses, cara, kegiatan dalam memasarkan barang, dagangan, perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah, seluruh proses, baik proses penciptaan, penawaran, maupun perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islami tidak terjadi dalam suatu transaksi atau dalam proses suatu bisnis, maka bentuk transaksi apapun dalam pemasaran dapat diperbolehkan. Pada umumnya, proses pemasaran produk dilakukan dengan 4 hal, yaitu produk, yaitu item yang ditawarkan suatu bisnis kepada calon konsumennya. Yang kedua ada price atau harga, yaitu berapa nilai yang dipatok oleh suatu bisnis untuk produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada place, tempat. Ini merujuk pada proses distribusi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat ada promotion atau promosi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk pencapaian informasi mengenai karakteristik dan manfaat produk atau layanan kepada calon konsumen. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ada 3, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi, dan fungsi perantara. Selanjutnya nomor 3 ada marketing mix, yakni metode pemasaran dengan menggunakan elemen produk, harga, lokasi, dan promosi. Jadi marketing mix ini merupakan kegiatan pemasaran yang melakukan secara terpadu. Artinya kegiatan ini dilakukan secara bersamaan antara elemen-elemen yang dalam marketing mix itu sendiri. Elemen yang ada dalam marketing mix yaitu adalah produk, harga, lokasi, dan promosi. Masing-masing elemen tersebut mempunyai strategi tersendiri. Namun terkait dengan strategi elemen lainnya seperti strategi produk, strategi harga, strategi produksi, dan strategi promosi. Selanjutnya, perkembangan pemasaran menuju pemasaran syariah. Konsep pemasaran konvensional secara singkat bersifat market driven atau didorong oleh keinginan pasar, yaitu untuk mendorong volume penjualan sebanyak-banyaknya guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya. Namun demikian, jika diteliti lebih dalam, konsep pemasaran konvensional ini memiliki dampak negatif terhadap etika dan moral di pasar. Akibatnya, standar bahwa
Sesuatu dianggap benar atau salah, ataupun standar bahwa suatu dianggap baik atau buruk ditentukan secara relatif berdasarkan bagaimana konsumen mempersepsikannya. Berbeda dengan pemasaran syariah yang bersifat syariah driven, yaitu digerakkan oleh syariah sebagai sumber hukum yang berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan value sebagai mereka selama tidak bertentangan dengan sumber utama di dalam Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Kejelasan sumber etika dan moralitas pemasaran syariah inilah yang membedakan konsep pemasaran konvensional dengan pemasaran syariah. Lanjut, poin C, strategi pemasaran syariah. Strategi pemasaran syariah adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk. Daur hidup produk adalah suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari diperkenalkannya kepada pasar hingga akhirnya hilang dari pasar. Seperti bagaimana produk itu dibuat, kemudian produknya launching, kemudian konsumen tertarik, konsumen tersebut mencoba, seperti itu. Selanjutnya ada posisi persaingan perusahaan di pasar dan situasi ekonomi. Kemudian ada pelaksanaan strategi dalam pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Dalam strategi produk yang perlu diingat adalah yang berkaitan dengan produk yang utuh, mulai dari nama produk, isi atau pembungkus, karena strategi produk berkaitan dengan produk secara keseluruhan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan produk itu sendiri adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Selanjutnya ada strategi harga. Harga merupakan sejumlah nilai di dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya produk yang ditawarkan. Adapun tujuan penentuan harga secara umum yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yakni tujuannya adalah agar produk atau jasa yang ditawarkan laku di pasaran dengan harga yang murah tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan. Jadi di sini maksudnya agar terus bisa berjalan atau tidak bangkrut lah ya. Selanjutnya nomor 2 yaitu untuk memaksimalkan laba. Jadi penentuan harga bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba yang dihasilkan bisa maksimal. Nomor 3 untuk memperbesar market share, artinya untuk memperluas jumlah tingkat konsumen. Nomor 4 ada mutu produk. Jadi tujuannya mutu produk itu sendiri adalah untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dari kualitas pesaing. Untuk yang nomor 5 karena pesaing, bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing, artinya dapat melebihi pesaing untuk produk tertentu. Selanjutnya ada strategi tempat dan distribusi. Di sini memiliki 3 fungsi saluran distribusi, yaitu ada fungsi transaksi, fungsi logistik, dan fungsi fasilitas.
Selanjutnya, strategi promosi. Strategi promosi adalah suatu teknik komunikasi yang dirancang untuk mendistribusi konsumen. Perusahaan menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 4 hal kepada calon konsumen, yaitu membuat mereka sadar terhadap keberadaan suatu produk, membuat mereka mengenal lebih jauh, membujuk mereka untuk menyukai produk, dan akhirnya membujuk mereka untuk membeli produk tersebut. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan penjualan. Salah satu contoh dalam melakukan promosi adalah menggunakan sosial media ya, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, elemen-elemen penting dalam strategi promosi yaitu ada yang pertama itu ada produk, yang kedua ada price atau harga, yaitu jumlah uang yang dikenakan untuk produk jasa tertentu ya. Nomor 3 ada place atau tempat. Yang nomor 4 ada promotion atau promosi, yang merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas perusahaan yang menangani tentang komunikasi dan menawarkan produknya kepada target konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.